Oke, halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama Kak Hafiz di sini ya. Di mana hari ini teman-teman akan belajar membuat sebuah project menggunakan pemrograman Python, teman-teman. Jadi kita di sini nanti sama-sama belajar ya membuat sebuah kalkulator pintar untuk menghitung total perbelanjaan di sebuah supermarket, teman-teman. Jadi ini sistemnya mirip seperti penggunaan mesin kasir ya yang ada di supermarket. Jadi bisa menghitung total perbelanjaan, harga total ya, termasuk itu nanti ada diskon atau PPN, pajak ya. Ya, lalu nanti dia juga bisa mencetak struknya, teman-teman ya, ke dalam CLI-nya atau terminalnya ya. Oke, jadi langsung aja teman-teman ya, kita belajar bareng di sini. Yang pertama untuk membuat sebuah kalkulator pintar ya. Jadi kita nantinya akan membutuhkan yang namanya penggunaan function ya. Lalu ada penggunaan looping atau perulangan. Kemudian nanti juga ada penggunaan conditional pattern atau pola pengambilan keputusan if else ya. Nah, kita langsung belajar bareng nih. Kita langsung implementasikan ke dalam Google Colab-nya. Yuk ya. Jadi yang pertama kita membutuhkan yang namanya sebuah list, teman-teman. Untuk apa? List nanti digunakan untuk menyimpan semua barang yang dibeli oleh si customer ya. Nah, di mana kemudian si list itu nanti list kosong, teman-teman. Jadi belum ada isinya karena belum diberikan input oleh si pengguna. Nah, lalu agar list tadi itu terisi datanya, kita membutuhkan yang namanya dictionary. Di mana dictionary itu nanti isi dari si barang tadi ya. Ada kayak contohnya nama barangnya ya, jumlah barangnya ya, dan juga harga si barang. Oke. Nah, jadi yang pertama kita membutuhkan yang namanya tadi list ya, teman-teman. Kita kasih nama keranjang ya. Oke, list keranjang udah jadi, teman-teman. Nah, setelah itu apa? Kita membutuhkan yang namanya function ya. Function apa ya? Yang pertama tentu function untuk tambah barang atau barang yang dibeli oleh si customer ya. Ya, tambah barang. Oke. Nah, di dalam function tambah barang, apa saja yang kita butuhkan, teman-teman, untuk si customer bisa memberikan input? Ya, tentu nama barangnya, ya, harga barangnya, lalu jumlah barang yang dibeli berapa, ya. Oke, kita lanjut. Kita kasih nama deh. Nama, nama, ya. Maaf, kok begini ya. Nama, kan input ya harusnya. Nah, input apa, teman-teman? Ya, masukkan nama, ya. Nama barangnya. Masukkan nama barang gitu deh. Ya, ini biar lebih enak. Selanjutnya apa teman-teman yang dibutuhkan? Ada variabel apa? Variabel harga. Ya, untuk menyimpan data harga dari si barang tersebut. Ya, kita membutuhkan tipe data di sini, integer. Kenapa? Karena nantinya harga yang diberikan adalah berupa tipe data bilangan bulat atau angka, teman-teman. Sedangkan pada variabel nama kita tidak perlu menggunakan tipe data di depan input. Mengapa? Ya karena yang diinputkan oleh pengguna itu tipe datanya nantinya string, di mana kalau string tidak perlu menggunakan tipe data ya. Itu harus diingat teman-teman ya. Nah, input masukkan harga ya. Nah, setelah harga apa? Tentunya jumlah teman-teman atau QTY ya kalau di dalam dunia pembelanjaan atau dunia ini ya. Seperti minimarket dan juga supermarket ya. QTY itu jumlah ya, input jumlah beli si customer teman-teman. Sama, kita memerlukan tipe data integer di sini. Ya, karena kita nanti yang diinput oleh customer itu bukan string tapi angka ya. Jadi harganya sorry, bukan harga, harga yang di atasnya. Kita itu jumlah. Jadi jumlahnya berapa sih? Misal 5. Yang tentu yang diinput oleh customer nanti berupa angka ya, bukan tulisan 5 ya. Nah, jadi kita memerlukan apa di sini? Nah, memerlukan masukkan ya jumlah. Oke. Sampai sini apakah sudah selesai? Ya, belum, teman-teman. Ini function untuk variabel-variabel yang dibutuhkan oleh si barang. Ya, selanjutnya kita membutuhkan untuk
dictionary-nya, yaitu menyimpan data si barang ke dalam bentuk dictionary ya. Nah, di sini ada barang, teman-teman ya. Kita kasih nama barang untuk dictionary-nya. Maaf, kita harus menggunakan kurung kurawal ya. Nah, tadi namanya ada apa aja? Ada nama yang pertama ya. Nama juga nama sama, kemudian ada harga ya. Kita beri nama yang sama, harga. Kemudian yang terakhir apa? KTY ya, teman-teman. KTY. Oke. Nah, ini dictionary untuk menyimpan data barang ya. Nah, sampai sini apakah sudah selesai untuk function yang pertama? Belum, teman-teman. Kita membutuhkan di mana sih dictionary ini nanti datanya itu bisa mengisi ke list yang kosong tadi ya, list keranjang yang tadi. Dengan cara apa? Penggunaan append, teman-teman ya. Mana keranjang.append ya, dengan parameter barang ya. Maaf, typo teman-teman. Keranjang. Oke. Nah, ini berfungsi untuk si dictionary agar mengisi data yang ada pada list keranjang. Nah, setelah data barang berhasil ditambahkan ke dalam keranjang, ya, maka kita berikan output untuk si pengguna, yang mana outputnya adalah barang berhasil ditambahkan ya. Oke, untuk function yang pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke function yang kedua, teman-teman. Untuk apa function kedua? Untuk menampilkan keranjangnya ya. Jadi di keranjangnya itu belanjaannya apa aja sih? Ya, kita butuh namanya function untuk menampilkan si keranjang ya. Nah, di sini kita membutuhkan agar program bisa mengecek ya, teman-teman. Di mana apakah keranjang itu tadi ada isinya atau kosong ya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan conditional pattern ya, if length ya atau length panjang data ya yang ada pada list keranjang, teman-teman ya. Nah, kalau sama dengan nol nilainya ya. Kalau lengthnya atau panjang data yang ada di list keranjang itu sama dengan nol, maka cetak ya, ingat penggunaan conditional pattern itu harus menggunakan indentasi ya, spasi atau tab agar tidak terjadi error, teman-teman. Ya, cetak keranjang Anda apa berarti? Kosong ya. Keranjang Anda kosong, teman-teman. Ya, kemudian selanjutnya ya, kita memberikan return di sini untuk keluar dari si conditional pattern-nya ya, keluar dari si function si tampilkan keranjang ya. Nah, selanjutnya ya, masih dengan function yang sama. Di sini kita membutuhkan enumerate ya. Enumerate apa? Enumerate itu ya untuk memberikan nomor urut ya. Jadi untuk menarik data, teman-teman, supaya nomornya urut ya dari satu sampai seterusnya ya. Dengan menggunakan penggunaan looping atau perulangan ya. Di mana for i item ya, item di ya in enumerate ya. Enumerate yang mana? Enumerate di keranjang ya. Ya, ada di keranjang. Ya, ini untuk memberikan nomor urut, teman-teman. Start ya dari satu. Oke. Nah, untuk memberikan nomor urut, teman-teman. Nah, setelah diberikan nomor urut, apa yang kita perlukan untuk menampilkan barang yang ada di keranjang? Ya, kita memerlukan untuk menghitung total harganya, ya, harga per barangnya. Maka diperlukan variabel total di sini, ya. Di mana total itu sama dengan item, ya, harga dikalikan dengan apa? Harga dikalikan dengan item
jumlah ya atau KTY yang tadi kita tuliskan di function pertama, teman-teman. Ya. Oke. Kemudian kita membutuhkan apa nih selanjutnya, teman-teman ya? Selanjutnya kita butuh penggunaan apa ya? Untuk apa ya? Menampilkan data barang ya. Oke, maaf teman-teman, ini salah. Di sini penggunaannya kurung siku karena dia memanggil ini ya, variabel yang ada pada function pertama, teman-teman. Nah, jadi bukan kurung biasa, tapi kurung siku. Nah, lanjut ya. Kita butuh apa? Menampilkan ya, menampilkan data barang yang sudah dibeli oleh si customer tadi. Ya, maka butuh print. Ingat penggunaan f-string supaya lebih mudah untuk menarik data stringnya. F-string ya untuk i ya menggunakan kurung kurawal di sini teman-teman. Koma sama kurung kurawal lagi. Item ya kurung siku nama. Oke. Nah, setelah itu kita kasih pembatas di sini teman-teman ya. Untuk item sama kurung kurawal juga. Item, kurung siku. Apa teman-teman kalau item itu yang kedua apa itemnya? Kita Y ya, jumlah ya. Kita Y, maaf, penggunaan petiknya lupa. Kita Y ya. Dikali dengan apa jumlah tadi? Ya, dikalikan dengan harga kan ya, bener ya, dikalikan dengan harga, jumlah dikalikan dengan harganya sama kurawal juga untuk item, kemudian kurung siku ya untuk si harga ya, harga item kita Y udah, nama udah, harga udah ya. Nah, lalu sama dengan apa? Sama dengan total ya. Kurung kurawal total ya. Oke, ini ya teman-teman ya untuk outputnya yang ada di function tampilkan keranjang ya. Selanjutnya kita membutuhkan function lagi teman-teman. Function untuk apa? Function untuk menghitung subtotalnya ya. Kita def yang ketiga. Def untuk hitung ya, definisi untuk function hitung subtotalnya. Ini kalau ada diskon, ada PPN dan yang lain-lain, itu nanti masuknya ke function hitung subtotal ya. Nah, kita membutuhkan variabel subtotal di mana kalau dia bernilai 0 ya, di mana dia nanti akan dimulai dari 0 berarti ya, teman-teman. Nah, maka kita membutuhkan variabel subtotal bernilaikan 0. Kemudian kita membutuhkan perulangan untuk apa di sini? Perulangannya adalah untuk menjumlahkan semua harga barang ya yang dibeli oleh si customer. Maka ya, for item di dalam list keranjang, teman-teman ya. Ya, sama dengan apa? Subtotal plus sama dengan ya itu artinya ditambahkan, teman-teman ya. Plus di depan sama dengan. Subtotal itu ditambah dengan item ya. Kemudian harga, item pada harga dikalikan dengan apa di sini? Dikalikan dengan jumlahnya ya. Item QTY ya. Oke, itu untuk menghitung jumlah item yang ada di dalam keranjang, teman-teman.
Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita memerlukan return ya. Return untuk apa? Return itu untuk mengembalikan nilai atau mengembalikan si hasil yang ada pada function subtotal ini ke dalam program utama ya. Nah, dengan cara return subtotal ya. Oke, lanjut. Itu function yang ketiga. Selanjutnya kita membutuhkan function yang keempat. Untuk apa? Untuk menghitung diskon ya. Diskon dan juga kalau misal ada member teman-teman. Potongan diskon ya untuk member ya. Definisi untuk hitung totalnya yang tadi kan subtotal, sekarang total teman-teman ya. Nah, di sini kita membutuhkan untuk variabel diskon ya tentunya karena kita nanti akan menghitung diskon teman-teman. Itu dimulai dari nol ya. Nah, default ya. Kalau nggak ada diskon berarti kan kalau nol, oke. Nah, lanjut. Ya, di sini ada penggunaan conditional pattern lagi. Untuk apa? Kita pakai member, biasanya kalau kita ke supermarket itu pasti ada member ya. Itu pasti biasanya kalau punya member dapat potongan 10% contoh. Kita ambil yang 10% ya. Nah, kalau ini kalau si customer punya member. Jadi if member sama dengan Y. Jadi kalau pengguna menginputkan Y, jadi Y or N nanti ya. Kalau Y nanti kita lanjut ke penghitungan diskon. Y di sini ya. Nah, maka diskon itu sama dengan 10% itu berapa teman-teman? 10% berarti 0,1 ya. Dikali dengan apa? Kalau dapat diskon ya tentu yang subtotal ya. Subtotal. Oke. Ya, member. Kemudian selanjutnya ini untuk yang member adalah untuk diskon. Selanjutnya untuk yang PPN atau pajak. Ya, biasanya kalau belanja kan pasti dapat pajak, teman-teman harus ada pajaknya ya, potongannya. Ya, maka PPN ya itu sama dengan apa, teman-teman? PPN itu 11%, berarti berapa? 0,11 ya. Nah, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan subtotal dikurangi dengan diskon ya. Ini untuk si PPN, teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya menghitung total akhirnya ya. Ya, di mana total itu sama dengan subtotal dikurangi diskon, sorry, typo, ditambah dengan PPN ya. Bentar ya, teman-teman. Subtotal. Kita lihat nantilah ya. Kita coba jalankan dulu. Member. Ini member. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Ini untuk menghitung totalnya, ya, function hitung total. Berarti return apa? Kita harus kembalikan nilai ya. Tiga nilai sekaligus. Nilainya apa aja? Ya, ada return untuk diskon ya. Ini function yang hitung total itu kan ada diskon ya. Kemudian apa lagi setelah diskon PPN? Terus ada totalnya ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita butuh function apa nih teman-teman? Function untuk pembayaran ya. Tadi udah ngitung-ngitung semua barangnya, harganya berapa, jumlahnya berapa. Ya, tentu kan nanti harus ada pembayaran. Maka kita membutuhkan penggunaan function pembayaran di sini. Dengan menggunakan parameter apa yang dihitung? Parameter total ya. Totalnya berapa supaya bisa dilakukan pembayaran. Kan begitu teman-teman ya. Nah, maka seperti ini pada function pembayaran ya. Nah, kita membutuhkan apa untuk bayar? Ya, tentu input uang dari si customer toh.
ya. Ya, maka penulisannya seperti berikut, di mana variabel bayar ya itu sama dengan input dari si customer. Ingat tipe datanya integer ya, karena input yang diberikan adalah uang yang customer bayarkan ya. Ya, masukkan jumlah uang ya. Oke. Nah, ini untuk input uang atau uang jumlah uang pembayaran si customer. Selanjutnya kita, nah, kalau uangnya ada kembalian gimana ya? Tentu kita membutuhkan variabel untuk kembalian si uang ya. Kembali, di mana berarti kan bayar ya, total bayarnya ya yang diberikan dikurangi oleh apa? Oleh apa teman-teman? Total ya. Jelas, itu dari sini paham lah ya teman-teman ya. Kan kembalian, berarti kan bayar dikurangi total ya. Uang yang diberikan dikurangi oleh total belanjaannya. Oke, selanjutnya, nah kita membutuhkan penggunaan conditional pattern untuk mengecek nih uangnya si pengguna kira-kira cukup nggak untuk dilakukan pembayaran ya. Maka if yang pertama adalah kembali kurang dari nol ya, maka cetak uang uang tidak cukup ya, uang Anda kurang gitu aja deh. Nah, kemudian selanjutnya else ya berarti ya. Jika tidak, maka cetak kembalian. Kembaliannya berapa ya sama dengan panggil data kembali ya. Panggil data yang pada variabel kembali. Kembali. Nah, ini untuk function pembayaran, teman-teman. Selanjutnya kita butuh apa lagi yang terakhir? Belum terakhir sih, masih ada function selanjutnya. Yaitu function untuk mencetak struknya, teman-teman. Ya, def, ya, di mana cetak struk. Nah, di dalam struk itu kita butuh apa aja? Berarti kan harus ada parameter ya dalam function si cetak struknya. Ya, ada diskon ya, kemudian PPN ya, sama total. Oke. Nah, lanjut. Nah, kita buat supaya lebih menarik ya. Print supaya ada bentuknya ya struknya teman-teman. Struk gini ya. Struk belanjaan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita membutuhkan untuk tampilan semua barang di struknya. Jadi kan untuk menampilkan semua barang maka kita memerlukan penggunaan looping atau perulangan di sini teman-teman. Di mana for item ya di dalam keranjang dalam keranjang yaitu total item ya sama dengan item ya. Item berarti apa? Harga ya. Dikalikan dengan apa, teman-teman di sini? Dikalikan dengan GTY ya atau jumlah ya, ingat ya. Nah, selanjutnya kita berikan output ya untuk struknya yaitu print ya, di mana penggunaan f-string lagi di sini ya, jangan lupa ya. F-string untuk menarik tipe data stringnya supaya lebih mudah ya. Kemudian penggunaan kurung kurawal ya untuk menarik list ya atau dictionary yang ada pada data yang sudah diinputkan tadi ya. Kurung kurawal item ya. Item apa nih teman-teman untuk nama ya? Nama. Kemudian setelah itu ya untuk si apa? Si jumlahnya ya, jumlah barangnya ya yaitu item sama ya kurung siku juga
QTY ya. Nah, itu sama dengan apa berarti teman-teman? Sama dengan total item ya. Total item, oke. Nah, selanjutnya, selanjutnya apa ini setelah print untuk menampilkan semua barang ya ke dalam struknya. Ya, maka kita percantik lagi dengan penggunaan output untuk mengambil data-data diskonnya ya, PPN-nya, totalnya berapa. Oke. Print kita kasih yang menarik deh supaya ada pernak-perniknya ya. Print yang kedua adalah untuk menarik diskonnya ya. Diskon. Kita panggil yang diskon. Kemudian print yang kedua adalah untuk PPN. PPN ya. Yang ketiga untuk apa yang ketiga teman-teman? Untuk total ya. Total. Kita panggil yang total ya. Oke, kemudian print lagi supaya lebih menarik ya. Sama dengan yang di atasnya. Oke, ini untuk yang struknya teman-teman. Nah, struknya udah. Sekarang apa berarti? Nah, lumayan panjang ya teman-teman, supaya teman-teman belajarnya lebih kompleks juga. Kita tentu butuh program utamanya ya, menu loopnya, menu utamanya yang tampil di CLI atau di terminalnya si customer nanti seperti apa ya, atau si kasirnya ya. Nah, ini bisa jadi satu teman-teman, kasir sama si pembeli juga. Ya. Nah, itu kita membutuhkan penggunaan looping ya, looping di sini. Kita menggunakan while. Kenapa well? Karena iterasinya nanti lebih mudah. Karena iterasinya kan belum pasti ya. Kalau sudah pasti ingat pakai apa? Pakai for. Kalau iterasinya tidak pasti, kita lebih baik menggunakan well, teman-teman ya. Well true ya, di mana untuk tampilan menu utamanya ya. Gini deh. Menu kasir ya. Kemudian print yang kedua adalah yang pertama berarti apa? Tambah barang ya. Yang kedua adalah apa yang kedua teman-teman? Jumlah ya. Oh, maaf, jangan jumlah dulu. Lihat keranjangnya ya. Isi keranjangnya yang udah ditambah barangnya itu ada apa aja. Yang ketiga baru kita coba. Berarti apa? Bayar ya teman-teman. Tampilan bayarnya ya. Bayar. Itu satu, dua, tiga. Yang keempat. Berarti yang terakhir nih. Tampilan terakhir. Apa yang terakhir teman-teman? Exit ya. Keluar dari si tampilan kasirnya. Oke. Keluar. Sorry, keluar ya. Nah, ini tinggal kita berikan input di sini teman-teman. Ya, input-inputnya. Yang pertama ada variabel pilih, di mana ini supaya user bisa memilih menu yang mau diakses itu apa. Ya, pilih kasih input. Ya, pilih input, pilih menu. Ya, maaf, lupa nggak ada sama dengannya teman-teman. Nah, oke. Nah, kemudian ada penggunaan conditional pattern lagi untuk memilih salah satu menu yang tertampil di halaman si pengguna ya. Jika pilih ya, if pilih sama dengan berapa teman-teman? Satu ya. Maka panggil function yang apa kalau satu? Kalau yang tambah barang, function yang pertama ya, function tambah barang. Oke.
Ya, function tambah barang. Kemudian kita pakai elif ya. Elif, pilih. Kalau milihnya yang menu yang kedua, maka apa, teman-teman, yang function yang dipanggil? Function tampilkan keranjang ya. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga apa berarti? Ya, jika pilih menu yang ketiga, ya, function yang apa kalau ketiga, teman-teman, tampilkan barang ya. Berarti function tampilkan, sorry kok tampilkan barang, tampilkan yang keranjang juga ya proses pembayarannya. Kan nanti ada dua, pembayaran yang biasa sama total yang kalau yang ada diskon ya. Berarti tampilkan yang pertama, teman-teman, tampilkan keranjang ya. Kemudian setelah tampilkan keranjang itu selanjutnya adalah sorry bukan variabel, function untuk menghitung subtotal ya. Subtotal itu sama dengan, nah, function yang hitung subtotal ya. Maaf tipu teman-teman. Hitung subtotal. Ya, selanjutnya, nah, ini kita tanya tadi ya, ada hubungannya sama function yang ketiga tadi terkait member. Member ya itu sama dengan input ya. Apakah customer punya member ya? Punya member, tanda tanya. Nah, pilihannya yes or no ya. Nah, ini pilihannya Y or N ya. Oh, maaf teman-teman, ini salah. Ini masih satu. Ini keluar dari kurung kerawalnya. Gini ya. Y or N, teman-teman. Y or N ya. Nah, ini untuk member. Selanjutnya kita membutuhkan untuk menghitung si diskonnya, pajaknya, sama totalnya. Maka kita berikan variabel diskon, terus PPN sama total. Ya, itu sama dengan function hitung total dengan parameter subtotal dan juga parameter member. Ya. Nah, kemudian kita cetak struknya. Kita panggil si function cetak struknya ya. Yang sudah kita buat sebelumnya. Cetak struk dengan parameter apa aja? Ya, kayak yang tadi ada diskon, kemudian PPN, kemudian apa teman-teman? Total ya. Nah, ini untuk function yang cetak struknya kita panggil ya. Kemudian yang terakhir adalah ya, untuk yang pilihan yang ketiga itu untuk proses pembayarannya ya. Terakhir itu total semuanya, entah itu pakai diskon atau nggak pakai diskon ya. Kita panggil pembayarannya total teman-teman. Oke. Nah, ini untuk yang menu yang ketiga. Sekarang kalau menu yang keempat teman-teman. Ya, Elif pilih yang keempat. Apa teman-teman ya? Ya kita kasih output aja. Yang keempat kan tinggal keluar ya. Cetak, cetak apa ya? Apa ya enaknya ya? Terima kasih gitu aja ya, teman-teman. Terima kasih sudah belanja di tempat kami. Itu aja ya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir untuk output yang kelima, teman-teman. Elif pilih, bukan 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 lima ya, maaf, cuma sampai empat. Else berarti teman-teman ya.
Else, jika tidak memilih keempat menu yang tampil, maka menunya tidak valid berarti ya. Menu yang dimasukkan tidak valid. Tidak valid, gini aja ya. Slash N, biar turun ke bawah ya. Tidak valid. Nah, ini tadi adalah project yang coba kita susun dari awal sampai akhir, teman-teman. Nah, coba kita jalankan ya. Kira-kira seperti apa nih tampilannya? Menu pertama, tambah keranjang. Masukkan nama Indomie, teman-teman. Harganya adalah Rp3.000. Jumlahnya 5. Nah, oke, kita mau coba cek dulu keranjang, isi keranjang kita ya. Lihat keranjang. Oh, ternyata kita membeli yang pertama itu ada barang Indomie jumlahnya 5. Totalnya itu 15.000. Terus kita mau bayar. Nah, apakah punya member? Coba kita pakai member ya. Nah, udah keluar, udah selesai teman-teman. Karena function yang hitung total tadi kita lupa menambahkan parameter ya untuk subtotalnya. Ya, maka di sini diskon 10%, yaitu 1.500 dari 15.000. PPN-nya adalah 1.485. Totalnya menjadi 14.985. Jumlah yang mau dimasukkan berapa? Contoh 20.000 misal. Ya, maka kembaliannya adalah 5.015 rupiah, teman-teman. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk menghitung kalkulator pintar tadi. Kalau saya pilih nomor 4, selesai. Ya. Nah, maka dia akan keluar. Terima kasih sudah belanja di tempat kami, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, untuk contoh project yang kita kerjakan bersama di sini tadi, yaitu untuk menghitung kalkulator pintar ya. Ya, terima kasih teman-teman semua untuk perhatiannya ya. Nanti teman-teman bisa modifikasi secara mandiri lagi, bisa dipelajari lagi untuk penggunaan function tadi itu untuk apa ya. Oh, ternyata sangat berguna penggunaan function untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah project yang cukup kompleks. Oke, terima kasih teman-teman semua. Itu tadi kita coba belajar bareng Kak Hafiz ya di sini. Oke, selamat pagi semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman semua.